Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan inilah kita akan menyaksikan teman-teman bagaimana murninya permainan masa lalu. Tentunya bermain dengan intuisi dan juga pembelajaran otodidak, yaitu partai antara Paul Morphy menghadapi Screwver yang berlangsung di Prancis pada tahun 1859. Bagaimana permainan yang menarik ini? Mari kita simak dengan seksama di Catur Talk Indonesia. Balik teman-teman, di sini Paul Morphy putih memulangkah dengan pion ke 4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke C4. Lagi-lagi pembukaan favorit dari Paul Morphy, yaitu pembukaan Itali. Dibalas kuda ke F6, pertahanan 2 kuda, dan D4 teman-teman, variasi terbuka. Dan sebelum kita melanjutkan teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda salah satu variasi yang cukup populer, yaitu Freight Leopard Attack, kuda ke G5. Tentunya mengancam pion 5 F7, D5 dibalas, maka pion memukul pion, kuda menerima. Kita dapat membuat langkah yang menarik, mengorbankan kuda. Kuda memukul pion F7 teman-teman. Raja menerima, maka menteri ke F3 skak. Dan cukup fatal tentunya apabila mencoba raja berpindah ke G8, karena menteri dapat memukul kuda skak, mengorbankan menteri. Gajah memukul menteri skak, gajah menutup, gajah memukul gajah. Ini pun skakma teman-teman. Oke, dan tentunya di dalam pos ini akan dipilih dengan raja ke 6, maka kuda ke C3. Variasi lengkapnya sudah pernah saya bahas. Silahkan klik link yang ada di kanan pojok atas atau klik di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kita kembali ke partai aslinya. Dan di dalam pos ini Paul Morphy memilih dengan pion ke D4, maka berlanjut penerimaan pion, rokade saat ini, lalu kuda memukul pion sentral. Lagi-lagi bagaimana teman-teman, dua pion ini dikorbankan untuk juga sebagai kompensasi ke depan, pengembangan perwira yang lebih aktif. Benteng ke E1 tentunya langsung juga mengapin kuda. D5 saat ini mensupport kuda, tempo mengancam gajah. Gajah menerima pion, menteri menerima, dan kita lihat teman-teman bahwa pion ini juga saat ini sedang dipin, menteri terhadap menteri, sehingga dimanfaatkan kuda ke C3 saat ini. Lagi-lagi kita lihat di sini pion dipin dan juga kuda sedang dipin. Menteri ke H5 saat ini, maka kuda memukul kuda teman-teman. Ada juga ancaman ke depan. Kita lihat di sini open skak tentunya, waktu yang sama mengancam menteri. Gajah ke 6 juga langsung menutup, maka kuda ke G5 saat ini lagi-lagi menekan gajah. Gajah ke B4 dimainkan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Paul Morphy melanjutkan? Ia langsung juga mengorbankan benteng teman-teman. Benteng menerima gajah. Tetapi sebelumnya di dalam posisi seperti ini, bahwa rokade sayap menteri bisa dilakukan oleh hitam. Dengan ide kuda memukul gajah, pertukaran benteng menerima, dapat gajah aktif teman-teman, di mana benteng juga sudah terhubung, dan ini pun masih cukup komplikatif ke depan. Namun tentunya dengan gajah ke B4, bagaimana untuk keunggulan Paul Morphy, yaitu dengan kuda saat ini memukul gajah teman-teman. Di mana gajah saat ini memukul benteng misalkan, yang terjadi adalah kuda juga langsung memukul pion skak, waktu yang sama mengancam menteri. Dan juga apabila pion menerima kuda, maka tentu benteng memukul pion skak, jelas di sini pun putih lebih baik. Namun rupanya teman-teman di sini lebih tertarik, Paul Morphy membuat kombinasi benteng yang menerima gajah, pion menerima, dan kuda saat ini memukul pion, lagi-lagi ancaman forkingan ke depan. Oleh sebab itulah menteri mundur ke F7, kuda ke G5 saat ini mengancam menteri mempersolid kuda. Menteri ke E7, lalu tentunya saat ini untuk juga gajah aktif adalah sebuah opsi. Ini adalah saran dari komputer. Lagi-lagi langkah lanjutan yang penuh pertimbangan tentunya dimainkan oleh Paul Morphy. Menteri ke E2, memang secara komputer ini adalah sebuah kesalahan, tetapi kita akan melihat teman-teman bagaimana idenya, di mana ke depan melepaskan kuda. Kita lihat teman-teman di sini open skak, ke depan melakukan skak membuka menteri, mengancam menteri. Di sini gajah ke D6 tentunya dimainkan, mensupport juga pion. Maka kuda saat ini memukul pion G7 dan ini skak. Kita lihat teman-teman, di sini juga membuka menteri, mengancam menteri. Raja ke D7 dimainkan. Seperti ini bahwa raja ke D8 adalah lebih baik. Dengan ide kuda ke 6 skak saat ini, maka raja ke C8, gajah ke G5, maka di sini menteri ke F7 dilanjutkan, benteng ke I1, dan ini pun ke depan masih cukup komplikatif teman-teman. Dan secara komputer pun masih sebanding. Namun tentunya di sini bahwa hitam lebih memilih dengan raja ke D7, maka berlanjut menteri ke G4 skak saat ini, raja ke D8, kuda ke F7 skak,
Di sini tentunya menteri menerima pengorbanan kuda ini dan gajah gigi 5 skak teman-teman. Gajah menutup. Yang jadi pertanyaan, kuda menutup adalah sebuah rekomendasi di mana dengan ide gajah memukul kuda pertukaran, maka di sini kuda juga melakukan skak dan akan terjadi langkah bolak-balik ke depan. Karena apa? Menteri tidak bisa menutup teman-teman karena dimakan oleh kuda, sehingga akan terjadi langkah bolak-balik apabila juga raja berpindah. Di sini ada benteng ke depan sehingga kemungkinan akan terjadi repetition. Namun rupanya teman-teman yang jadi pembeda, kita akan melihat signifikan, kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini hitam memilih dengan gajah menutup, maka berlanjut saat ini kuda ke 6 skak. Dan tepatlah di dalam posisi kritikal, di mana hitam memilih dengan raja ke 8, dan ini adalah blunder. Dan terciptalah ke depan sebuah kombinasi yang luar biasa yang coba dirancang oleh Paul Morphy. Sebelumnya teman-teman bahwa raja ke-8 adalah sebuah opsi dengan ide kuda memukul pion skak. Raja ke-8, apa yang harus dilakukan di sini apabila kuda langsung memukul benteng? Hitam akan lebih baik karena apa? Gajah akan memukul gajah, menteri menerima, maka raja ke-8 kita lihat teman-teman. Di sini kuda terjebak sehingga di sini bisa dikatakan hitam unggul 1 perwira. Dan juga teman-teman di dalam posisi ini bagaimana jika kuda ke-6 skak? Inilah yang akan terjadi, akan kemungkinan besar melakukan langkah repetition. Namun teman-teman, kita kembali ke partai aslinya ketika dipilih tentunya raja ke-8. Inilah kombinasi yang dirancang oleh Paul Morphy, dimulai dengan kuda ke-5 saat ini open skak. Raja ke B8 tentunya karena apabila ke D8 maka menteri ke D7 langsung skakmat. Tentunya di dalam posisi ke B8 maka kuda ke D7 skak, raja ke C8, kuda ke B6 ini adalah double skak. Lagi-lagi kita lihat salah berpindah akan skakmat ke depan. Raja ke B8 saat ini. Maka Anda pause video ini teman-teman. Apa langkah brilian yang ditemukan oleh Paul Morphy di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan menteri ke-8 skak, langkah brilian pengorbanan menteri. Tentunya tiada pilihan kecuali benteng menerima dan terlihat sekilas teman-teman bahwa raja ini terlihat raja teraman di dunia. Kita lihat dilindungi pion, dilindungi benteng, tetapi ketika terlalu aman dan juga dihimpit, membuat raja ini tidak bisa bernapas sehingga kuda ke D7 adalah skakmat. Luar biasa teman-teman, kita lihat bagaimana pancingan dari Paul Morphy sebelumnya melakukan skak memancing raja ke-8 sehingga terjadi kombinasi yang sangat luar biasa teman-teman. Pengorbanan menteri saat ini, menteri ke-8 skak, benteng menerima, kuda ke D7 adalah skakmat. Berikut adalah tingkat akurasinya. Memang dari segi ulasan permainan cukup rendah teman-teman, karena tentunya permainan zaman lalu yang notabene-nya bermain intuitif dan juga otodidak. Tingkat akurasi Paul Morphy 78,1% dan Scroover 65,2%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami tentunya akan berusaha juga membuat requestan dari Anda. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.